Selamat pagi. Pagi ini kita akan masuk ke materi kita yang pertama setelah UTS. Kita masuk ke chapter yang ke-8, pertemuan yang ke-8 dalam semester ini. Baik, tolong semua bisa memperhatikan dan fokus. Yang menjadi materi kita pada hari ini di chapter yang ke-8 ini adalah mengenai e-commerce business. E-commerce business, apa e-commerce business, bagaimana prosesnya, dan apa keuntungan kerugiannya, atau positif dan negatifnya. Kita akan bahas secara singkat di sini. Baik, kita akan di sini ada gambar ya, e-commerce business seperti ini, dan tentu dari gambarnya kita bisa lihat bagaimana bisnis itu terjadi. Tentu tujuan akhirnya yaitu untuk memuaskan konsumen. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa e-commerce bisnis atau proses bisnis yang terintegrasi dengan ICT itu berarti mempunyai proses yang satu kesatuan, terintegrasi, terhubung, ada linknya ya. Di sini konsep e-bisnis lahir dari kebutuhan e-commerce. Kalau kita lihat e-bisnis itu kan lebih luas dari e-commerce ya. Kemudian e-commerce adalah sisi depan atau muka, yaitu customer interface dari e-bisnis. Ya, jadi dia kalau di perbankan ini seperti customer service yang langsung bertemu face to face dengan customer. Dengan perkembangan teknologi sekarang, khususnya di internet, ini bisa terjadi dan kelihatannya lebih maju dibandingkan dengan yang lama ya, yang biasa istilahnya yang bisnis offline. Oke, di sini kasus ini ada satu contoh perusahaan di Amerika dengan nama perusahaannya Bikeworth. Dari kata Bikeworth yaitu bike ini kan sepeda, worth dunia sepeda, karena memang terakhir ini kan menjadi tren orang ngegoes, orang naik sepeda sambil olahraga ya. Nah, apa yang terjadi atau apa sih permasalahan dengan Bikeworth ini ya? Dengan perusahaan Bikeworth ini. Permasalahan yaitu Bikeworth dikenal dengan produk sepeda bermutu dan komponen-komponennya serta pakar masalah sepeda. Sebenarnya mereka sangat ahli di bidangnya. Mereka bisa mempunyai produk yang berkualitas, yang bermutu, yang biasanya itulah yang diharapkan oleh konsumen ya. Itu sebenarnya cukup bagus ya. Tapi di sini kan kita lihat topiknya di atas itu permasalahan ya. Kemudian perusahaan membuka situs web bikeworth.com. Biasanya dengan adanya web, customer dari manapun bisa membuka webnya sehingga dimungkinkan penjualan meningkat. Karena di sini katakan bahwa produk sepeda mereka itu bermutu dan mereka adalah pakar di bidang itu gitu. Di sini tahun 1996 untuk mencegah konsumen membeli sepeda dari perusahaan mailing order daerah lain. Jadi mereka sudah lebih maju dengan membuka website-nya dari Bikeworth ini. Jadi setiap orang bisa membuka website-nya. Tentu di sana bisa terlihat modelnya, terlihat warnanya, terlihat juga mungkin harganya. Ya, jadi orang bisa comparison atau perbandingan dengan yang lain. Tapi karena di sini mereka mempunyai sepeda yang bagus, tentu mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, mempunyai nilai plus ya. Nah, itu permasalahannya.
Kemudian Bikeworth kewalahan menangani pemesanan dan layanan purna jual para konsumen online-nya. Ternyata dengan menjual secara online tadi melalui websitenya dan juga dengan sepedanya yang bermutu dan mereka memang pakar di bidang itu, ya mereka mempunyai customer yang banyak sampai dikatakan di sini ada kewalahan ya karena mungkin over penjualan itu ternyata atau pemesanan itu over dari mereka punya kapasitas. Yang berikutnya padahal penjualan lewat internet terus meningkat ya. Penjualan sudah tadi dibilang over ternyata terus meningkat. Tentu tadi yang berhubungan dengan barang yang bermutu, sepeda yang bagus. Waktu untuk memproses pesanan, pengiriman, dan menjawab pertanyaan tentang status pesanan, konsumen tidak tertangani perusahaan kecil tersebut. Ya, perusahaan ini masih kecil, tapi mempunyai produk yang bagus, tentu dicari orang. Biasanya kalau perusahaan kecil juga harga belum terlalu mahal ya. Biasanya kan yang branded yang mahal. Nah, ternyata mereka karena mereka juga menjual lewat internet, ternyata proses pesanan dan pengiriman mereka juga kewalahan ya. Di sini katakan tidak tertangani karena perusahaannya masih kecil ya. Jadi tentu mereka harus cari solusi agar pengiriman on time, pesanan dapat dipenuhi tepat pada waktu, apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentang status pesanan bahkan mengenai produk, mereka bisa menanganinya dengan baik. Nah, ini yang menjadi permasalahannya tadi. Ini yang menjadi persoalannya ya. Nah, apa solusi? Tentu sebagai sebuah perusahaan yang lagi berkembang, tentu harus mencari solusi. Tidak boleh membiarkan umpamanya, oh ini diteruskan, ini kan menjadi bottleneck-nya, menjadi apa namanya itu, seperti masalahnya atau akar permasalahannya kan di sini. Bahwa ada proses pesanan tapi lambat gitu kan. Pengiriman juga mungkin lambat karena terlalu banyak yang memesan. Banyak memesan sebenarnya bagus, tapi kalau kita lambat tentu customer bisa jadi kecewa. Nah, kemudian mereka mencari solusi. Yang pertama, mereka mulai dikatakan di sini Bikeworth meng-outsource penanganan atau pengiriman pesanan ke FedEx, Federal Express. Ya, tentu FedEx ini adalah suatu perusahaan yang besar, sudah global dan profesional di bidangnya. Jadi, Bikeworth ini menggandeng FedEx ini untuk tadi untuk mengatasi persoalan ini yang terutama yang di bawah ini. Kan di sini katakan proses pesanan, pengiriman FedEx tentu jagonya FedEx ya. Sehingga mereka mungkin bisa hanya melakukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai status barang. Bahkan FedEx sendiri dengan teknologinya, dengan sistemnya bisa real time untuk dicek di webnya di mana status barangnya udah sampai di mana, kapan akan tiba seperti itu ya. Ini pintarnya, jadi walaupun dia perusahaan kecil, tapi dia bisa menggandeng perusahaan besar. Dengan tentu ketentuan itu udah ada kontrak nanti berapa harganya, tentu karena ini kontrak bukan spot ke spot, bukan single ke single, itu tentu akan mendapatkan harga yang lebih kompetitif, yang lebih murah ya, karena biasanya kan kalau kontrak jangka panjang tentu bisa dikasih harga yang lebih bersaing. Kemudian FedEx menawarkan, apa yang ditawarkan FedEx? Satu, pengiriman kilat dengan biaya yang layak, ya, pengiriman. Karena memang mereka profesional di bidang ini, mereka seperti freight forwarder atau seperti kurir, mereka bisa mempunyai pengiriman yang cepat, ya, karena mereka punya office atau kantor di hampir di setiap negara. Bahkan di satu negara mungkin ada beberapa office, umpamanya kalau di Jakarta mungkin ada di Medan, ada di Bali, ada di Makassar, dan lain-lain. Itu menjadi nilai plus karena barang tersebut tidak di tangan pihak ketiga, tapi di tangan sendiri. Yang kedua, melebihi ekspektasi konsumen pada layanan pengiriman. Ya. Mungkin ekspektasinya konsumen bisa seminggu, ternyata dengan FedEx bisa 6 hari, lebih cepat. Makanya disebut di sini melebihi ekspektasi. Kemudian
proses penanganan pesanan terotomasi, maksudnya otomatis, ya. Jadi sudah terstruktur, sudah ada sistemnya, biasanya sudah ada SOP-nya, jadi jelas apa dan siapa yang mengerjakan dari A sampai Z. Dan kalau ada kendala pasti ketahuan di mana sih kendalanya, tentu harus dicari solusi. Makanya katakan proses penanganan pesanan terotomasi atau automatically dan dapat dilacak. Kita kan senang kalau tahu kita barang kita di mana, cara melacaknya. Nah, ini ada sistemnya di sini dibuat dari Bikeworth sampai ke customer yang terintegrasi dengan FedEx, ya. Sistemnya bisa FedEx itu bisa mungkin implementasi sistemnya kepada Bikeworth. Jadi customer mungkin bisa dia bisa search gitu di websitenya entah Bikeworth, entah FedEx-nya, terus mereka mengetahui di mana status barangnya. Tentu itu bisa menggunakan airway bill number, menggunakan kalau laut mungkin menggunakan container number, bahkan bisa menggunakan nama kapal. Dengan kita menyebut nama kapal, terus voyage berapa, kita search gitu. Oh, barangnya udah sampai di mana. Apa sih gunanya itu? Tentu untuk kita siap-siap kalau barangnya banyak di gudang, tentu apa yang perlu dipersiapkan? Alat untuk membongkar seperti forklift, untuk dibutuhkan orang untuk membuat administrasinya atau tally sheet-nya antara barang yang masuk dengan dokumen yang dia terima. Jangan sampai ada perbedaan di dokumen ditulis 535, ternyata yang masuk mungkin 553. Nah, seperti itu hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi bisa berdampak secara signifikan kepada customer, dan itu perlu kehati-hatian. Kemudian, pelajaran yang bisa dipetik dari yang tadi, ada permasalahan terus ada solusi. Ya. Menurut saya sih, si Bikeworth ini yang pinter gitu. Tapi hati-hati juga ketika kita menggandeng satu perusahaan besar. Jangan sampai nanti perusahaan besar ini malah ambil alih gitu. Atau membuka seperti Bikeworth ini, terus dia menjual karena dia lihat mungkin dari kualitas produk dari Bikeworth ini. Pelajaran yang dipetik sebagaimana umumnya e-tailer Bikeworth tidak memiliki pengalaman maupun sumber daya untuk menangani pesanan-pesanan online. Mereka masih perusahaan baru, tadi katanya baru ada tahun 1985 kalau salah tadi, dan tentu mereka butuh waktu, walaupun mereka ahli atau produknya bagus, tapi dalam hal untuk menangani pesanan online dan mungkin juga untuk pengiriman itu belum berpengalaman. Solusinya adalah dengan outsourcing fungsi tersebut ke FedEx. Jadi tidak berhenti di situ saja, tapi mereka mencari jalan lain. Bahkan menurut saya ini lebih bagus karena menggandeng perusahaan raksasa untuk melakukan pekerjaan buat FedEx, buat Bikeworth dengan keuntungan saling menguntungkan, win-win. Jangan ada win-loss gitu, satu untung, satu rugi. Enggak. Yang bagus itu menjadi mitra yang saling menguntungkan. Salah satu perusahaan logistik e-commerce terbesar di dunia yaitu FedEx ini, Federal Express. Kemudian, penanganan pengiriman pesanan ke alamat konsumen adalah magnet faktor kesetiaan dari e-commerce-nya. Jadi maksudnya di sini bisa mengirim ke alamat mungkin hampir sama dengan umpama sekarang. Kalau ada GoCar bisa sampai ngantar ke alamat atau pick up dari alamat. Kemudian permasalahannya, kesulitan untuk meramalkan permintaan. Ya. Tidak bisa diramalkan. Ya, sulit meramalkan permintaan karena namanya sepeda ya. Mungkin tiba-tiba menjadi tren, entah karena ada kejuaraan sepeda atau apa itu. Akhirnya mereka, dulu di Indonesia pernah itu, gara-gara dulu ada penyeludupan sepeda yang dirut Garuda, akhirnya yang ngegois itu jadi ramai sampai hari ini. Jadi model banyak klub-klub, banyak grup-grup untuk goes, untuk naik sepeda. Kemudian rantai pasokan e-tailing yang kurang tanggap, ya koordinasinya kurang ada nih koordinasi. E-tailing itu kan ekor atau ujung gitu ya, yang kurang tanggap, mungkin informasinya tidak begitu lengkap masuk ke perusahaan sehingga mereka menjadi kelabakan seperti yang tadi. Pola penjualan EC yang bersifat full and customized sesuai dengan selera individu konsumen, ya kan beda orang beda selera.
Sekarang kan sepeda itu macam-macam. Ada yang bannya kecil, ada yang bannya yang besar, ada yang seperti sepeda balap, ada yang sepeda santai, bermacam-macam. Ada juga harganya 1,5 juta, tapi ada juga yang sampai 200 juta ya harganya, karena sepeda itu bukan hanya sekedar olahraga lagi, tapi udah menjadi seperti gaya hidup. Tentu setiap orang mempunyai selera yang berbeda, apalagi yang dikaitkan dengan budget masing-masing. Itu akan beda mungkin seleranya seorang pejabat atau direktur Garuda dengan seorang hanya karyawan biasa. Terminologi penanganan pesanan. Satu, order fulfillment. Semua aktivitas yang diperlukan untuk memberikan barang atau jasa, termasuk layanan pendukung yang dipesan kepada konsumennya. Kemudian logistik, operasi-operasi yang terlibat dalam aliran dan penyimpanan barang, jasa dan informasi dari titik asal atau shipper atau production atau produsen, sampai ke titik akhir atau konsumen, atau konsumsi secara efisien. Ya, tadi kenapa bisa dilakukan? Karena dia bekerja sama dengan pihak ketiga atau ke FedEx atau Federal Express. Reverse logistik, arus balik barang yang dikembalikan dari konsumen ke penjual apabila ada kesalahan atau kerusakan. Kemudian operasi back office. Back office maksudnya yang tidak terlibat langsung. Tentu seperti HRD ya. Kemudian juga seperti bagian pajak, bagian keuangan dan lain. Front office ya, ini maksudnya tadi seperti customer service juga. Proses bisnis e-commerce ya, satu memastikan bahwa pembeli akan membayar ya, jangan hanya menjual, contohnya kredit atau utang, tapi harus membayar juga. Kemudian melihat ketersediaan stok ya, harus pintar, jangan sampai stok habis. Tapi tidak bagus juga kalau stok berlebih. Nanti totalnya model sepedanya sudah berubah. Mengatur pengiriman ya, kan beda pengiriman dari Jakarta ke Surabaya, akan beda dari pengiriman dari Jakarta umpamanya ke Eropa karena faktor jarak dan lain-lain. Kemudian asuransi, produksi, layanan sarana produksi, pembelian dan pergudangan, kontak atau hubungan dengan konsumen. Ya perlu kita membangun hubungan dengan konsumen. Pengembalian barang ya, atau return atau reverse cargo. Ini prosesnya bisnisnya. Nanti tolong dibaca ini. Kalau ada pertanyaan silakan di WA ke saya. Kemudian layanan konsumen. Apa yang dibutuhkan konsumen? Tergantung preferensi, selera, prioritas ya. Orang kan walaupun sama-sama orang tua, tentu seleranya beda-beda gitu ya. Jadi nggak bisa sama satu dengan yang lain. Walaupun kita sama-sama di kampus Trisakti, tetap kita punya selera berbeda. Terus jenis layanan, ya selama berbelanja, saat membeli, setelah pemesan dilakukan, setelah barang dan jasa diterima ya. Jadi termasuk servis ini, jenis-jenis layanan untuk melayani dengan baik-baik sebelum mungkin berbelanja, saat membeli, bahkan sampai pernah jual, setelah dijual, setelah barang diterima, ada kerusakan nggak? Perlukah pakai lampu-lampu kalau dia berjalan malam hari? Apakah perlu juga jual helmnya itu, ya, atau perlu juga tempat air minumnya, ya tempat juga ada bag yang kecil itu tas buat sepeda, pompanya juga, jadi berbagai macam lakukan untuk kepuasan konsumen. Resolusi keluhan ya, kalau ada keluhan bagaimana menanganinya, ya ada masalah ya. Kemudian opsi pengiriman, maksudnya di sini bisa pengiriman lewat darat, pengiriman lewat udara, atau pengiriman lewat laut oleh kereta api. Perlindungan dari konsumen, namanya online ya, sering dengar ya, ada yang order ternyata bohong gitu, atau kadang-kadang ditipu, dikasih harga murah, ternyata penipuan, yang penting udah dapat DP-nya hilang, nggak bisa telepon lagi ya, banyak ya. Teman saya dulu beli sepeda, dia bilang itu orang bea cukai dia, harganya aturannya 15 juta, dia bilang cuma 6 juta, dia bayar DP hilang. Ya, jadi jangan pernah percaya kecuali umpamanya yang sudah besar mungkin ya. Yang besar juga kadang-kadang ada juga menggunakan nama besar padahal tidak benar. Tapi bisa kita rugi. Saya pernah mengalami itu ketika saya mau beli kertas impor ke Bangkok, dari Bangkok.
kita sampai visit company-nya, ternyata bohong. Orang lain menggunakan nama PT itu, padahal harganya mahal. Katanya dulu satu rim cuma 70 sen, ternyata harganya sampai 3,1 dolar satu rim. Kalau 3,1 dolar kita import ke Indonesia, bayar ocean freight, bayar bea masuk, bayar pajak, kita udah nggak bisa berkompetisi di sini karena harganya terlalu mahal. Karena sebelum dibilang kalau 0,70 sen per rim, kita masih bisa untung ya. Pelacakan status pemesanan ya, biasanya seperti DHL, seperti yang lain-lain itu bisa dilacak dengan mungkin mengetik atau input nomor RW bill atau nomor bill of lading atau nomor yang lain. Manajemen hubungan konsumen yaitu membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Logistik vs logistik tradisional. Logistik pada e-commerce umumnya menangani paket-paket kecil yang dikirim ke alamat-alamat konsumen ya. Kemudian logistik tradisional berurusan dengan barang-barang dalam jumlah besar yang dikirimkan ke sedikit lokasi, toko, peritel, dan sebagainya. Ini seperti di freight forwarder, kalau ini seperti kurir ya. Itu ada yang besar dan kecil. Baik, di sini aja dulu pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan, silakan di WA ya. Terima kasih, selamat siang.